Good morning guys. Today San Mori Sat Mori, soalnya hari ini hari Sabtu. Dan sebenarnya gua ada janji sama grup motor gua. Janjiannya itu jam 7.45 sampai jam 8 di Tikum. Tapi jam segini gue baru jalan, sedangkan Tikumnya itu 30 menit dari tempat gua sekarang. Kesiangan. Maklum guys, soalnya semalam gua itu beli gear dulu, karena selama hampir 3 tahun gua tinggal di sini gua nggak pernah punya jaket motor, gua nggak punya celana motor juga. Jadi semalam mumpung ada diskonan 50%, jadi gua beli aja. Bukannya merek mahal, kayaknya ini merek yang biasa-biasa aja. Komine nih, Komine, bisa lihat nggak tuh? Nggak bisa sih kayaknya. Aduh, niatnya itu riding hari ini ke cafe, gue lupa nama kafenya, tapi itu masih nggak di dalam Bangkok, cuman beda ya sekitaran Bangkok lah, atau masih di Bangkok ya, gue kurang tahu juga, nggak ngecek soalnya gue tidur juga kemarin jam 2 pagi. Jadi ya langsung nekat aja lah ya. Jaraknya cuma 60 kilo dari tempat gua, 1 jaman doang. Let's go. Jalanan Bangkok tuh sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama jalanan Jakarta ya. Cuman kalau masalah kemacetan ya tetap Jakarta sih juaranya. Walaupun ini Sabtu ya tetap agak nggak terlalu macet. Hari biasa sih lumayan macet, tapi tetap nggak separah Jakarta sih. Ini masih enak-enak aja. Enak juga ya jaketnya. Seumur gue hidup gue baru kali ini nyobain jaket motor, walaupun bukan merek yang mahal. Kalau dirupiahin mungkin nih harga jaketnya sekitaran 1,5 sampai 2 juta lah ya. Tapi gue beli pas lagi diskonan, jadi harga gue belinya itu cuman di harga 600.000 aja. Komine, gue lupa yang tipe apa, karena semalam itu sebenarnya ada banyak tipe yang diskonan, cuman gue lupa tipe-tipean ya. Dan gue masih menggunakan Ninja 400 sih ya, Ninja kesayangan gue. Niatnya sih mau ganti ke cc yang lebih gede, cuman agak susah ngejualnya ini motor, karena sebenarnya motor ini motor ngegantung ya. Dia moge bukan, mocil bukan. Ada Kawasaki yang itu di sini banyak ya, KSR 110, MSX itu punya Honda, dia tipenya kecil juga kayak gini, kecil gitu. Berat banget dari titik kumpulnya itu 30 menit, jadinya 7.45 sampai jam 8.
jam segini masih di tengah jalan, baru jalan sih lebih tepatnya. Ini kayaknya iya sih, iya aja udah kayaknya ya, kita ambil kanan. Aduh, kiri aja turun ya, nggak apa-apa lah ya, gua rada-rada lupa nih jalanannya. Iya benar. Kita motong di sini jalur kereta api, seharusnya enggak boleh, tapi banyak yang motong, kita ikutin. Telat banget, udah 8.21. Oh, 8.06. Jamnya kecepatan lagi guys, jam yang di speedometer gua nggak tahu gimana cara nyetingnya, biarin aja karena gue masih punya jam di HP dan jam tangan gue sendiri, jadi ya nggak terlalu penting lah ya. Jalanan di Bangkok emang benar-benar nggak beda jauh sama di Jakarta. Tadi pas di awal video itu sebenarnya belum di Bangkok, itu masih di daerah rumah gua, Prawet, Krama 9. Ini sekarang kayaknya kita udah di daerah Bangkok. Tetap ada kemacetan, tapi emang macetnya itu nggak parah. Kalau di hari biasa di sini dia macet ya. Kalau gue berangkat kerja macet aja, nggak macet banget. Gue nggak tahu ini suaranya bakal kedengeran jelas atau enggak, karena dari kemarin gue mesen mic itu nggak nyampe, sekalinya nyampe micnya nggak berfungsi, kayak error gitu, malah kresek-kresek, nggak nangkep suara. Jadi sekarang gue tuh pakai mic HP, karena sebelumnya gue di video yang pertama gue ngetes nggak pakai mic, itu suara anginnya ampun. Udah di pusatnya kota Bangkok nih, jadi agak macet, dan karena jalanannya agak kecil, nggak terlalu gede. Ini gua sekarang ini lagi di daerah Victory Monument.
tapi masih bisa selap-selip. Nah ini kita naik atas atau naik mana? Kayaknya sih naik atas ya, bypass mungkin ya, kita coba aja lah ya. Ini kayaknya temen gue yang orang Indo juga, dia agak telat juga kayaknya. Dia baru ngechat gue tadi, gue sempet berhenti bentar. Cuman posisinya tempat tinggal dia itu di tengah-tengah kota Bangkok juga, jadi dia nggak terlalu jauh jaraknya untuk ke kafenya. Sedangkan gue di pinggiran Bangkok, jadi masih agak lebih jauh. Nana Plaza, tempat apakah itu? Kalian bisa search aja, itu udah banyak banget videonya di YouTube tentang Nana Plaza. Mungkin kalau kalian mau gue jalan-jalan juga ke daerah Nana Plaza boleh, tapi itu serunya kalau di malam doang dan agak lumayan jauh dari tempat tinggal gue. Guys, kayaknya ini daerah pemerintahannya mereka, gua nggak tahu nama tempatnya apa. Karena di sini masih sistem kerajaan ya guys, jadi ada, dia punya rajanya sendiri, tapi dia punya perdana menterinya juga. Ya ini kayaknya daerah kerajaannya dia deh, entah daerah kerajaan entah daerah militer, soalnya tadi ada beberapa tentara yang jagain pintu masuknya. Nah ini tuh baju polisinya kayaknya, daerah kepemerintahannya lah ya, walaupun gue kurang tahu entah itu. Oh kantor polisi, enggak, ini universitas kantor polisi betul. Apa ini daerah aspolnya dia ya, lupa gue. Waktu itu teman gue sempat ada yang cerita. Teman gue udah lupa, di sini aja lah, kalian bisa nyari sendiri historinya. Yang jelas nih nama daerahnya daerah apa nggak tahu juga, karena bahasa Thailand gue belum bisa bahasa Thailand, ngomong aja nggak bisa, gimana gue baca masih agak susah. Gue cuma tahu basic-basicnya aja, kayak harganya berapa atau hitungan 1 sampai 10 masih oke lah. Buat knalpot bro nggak terlalu banyak ya kan, sekali doang lu bisa lihat. Cuman nggak tahu kenapa kiblatnya motor-motor JDM, emang motor ada JDM nggak tahu lah, itu mereka Hilux gitu. Sedangkan sebenarnya di sini kalau di Bangkoknya itu jarang banget, tapi kalau emang di pinggirannya ya banyak lah. Drag race juga banyak sebenarnya, cuman nggak di Bangkoknya. Kalau di Jakarta mau, kalau di Indo tuh mau di Jakarta mau di daerah pasti ada aja knalpot bro.
banyak. Nah, di sini nggak terlalu banyak. Vespa di sini juga jarang banget yang matic. Hitungannya udah kayak motor antik, nggak terlalu banyak yang pakai. Kita di jembatannya Chao Phraya River, lumayan gede. Lu bisa naik kapal gratis juga. Nggak punya kapal gratis, ada juga yang bayar. Itu biasanya ke daerah Icon Siam sama lupa lagi satunya yang ada biang lalanya, lupa banget gua namanya. Icon Siam sama apa ya, itu biasanya turis ke sana dan banyak. Kalau lo mau nyoba makan dinner, buffet dinner di kapal, nah itu dari sana. Harganya itu start dari 700 baht kalau nggak salah. Dulu gue pernah nyobain sekali sama temen gue, dia orang lokal. Ini naik atas atau bawah? Bawah ya lah, karena kita bakal belok kiri. Wah, ternyata bisa lewat atas cuy, gak kena lampu merah. Lampu merahnya lumayan lama, 100 detik. Gak apa-apa lah ya, ambil hikmahnya aja. Udah nyampe di kafenya. Nama kafenya itu Dubois Cafe. Ini masih daerah Bangkok? Bukan sih kayaknya, Pinglau. Agak kurang tahu juga gue. Cuman ya nggak terlalu jauh lah dari Bangkok. Dari tadi mereka ngomongin jaket gue. Ini gue beli Komine diskonan 1250 baht aja.
itu kayak 600 ribuan untuk short escape. Cafe ini lumayan cozy. Lu lihat dia punya ada apa nih, danauan masih hijau banget juga, jadi bolehlah untuk short escape dan pet friendly ya, soalnya tuh lihat ada anjing. Anjing nih Doni. Just like Japanese bike is because easy to find the mechanic. Yes, just put gasoline only. No maintenance. Yeah, so you can still use. Nih jalan makanannya, cemilan-cemilannya. Jadi kafenya itu kayak di dalam area apa, market, bukan market juga, cuman ya emang banyak stall-stall. Nah, ada buffalo. Di sini buffalo itu buat kersing. Mereka kersingnya itu buffalo. Gue lupa. Iya, apa Aisyah? Itu kersingnya guys, jangan dipakai. Nah ini Doni nih, dia kerja bareng gue juga. Selamat pagi. Selamat menikmati. Gue udah ngupload 1 video, bisa lu cek. Pas bareng sama anak-anak. Enggak, itu video cuman dari jalan dari rumah ke kantor. Where we go? Oh, this one. Yeah, there's a button. Want to play, Johnny? Oh. Mereka juga punya kuda sama kambing. Oke, kita minum kopi dulu. Oke, let's go back. Short ride banget. Ini cuman kayak ngopi terus pulang. Memang biasanya begitu sih. Dan ini perjalanan 1,5 jam buat balik ke rumah. Seperti biasa, motor gua yang paling kecil cc-nya. Cuma 400 aja. Cuman ya oke lah buat daily. Buat riding juga masih enak. Tapi selalu ketinggalan. Soalnya gue paling kecil dibanding yang lain. Nah, ini Jet 900 CB 650, Kawasaki 900 sama Tracer 900. Negaranya juga beda-beda. Thank you. Ini motor gua Ninja 400. Dari tampilan masih oke.
jadi segini aja untuk riding hari ini. Sekarang kita jalan pulang. Let's go back. Thank you. He's from Japan. He's from dia dari Jepang. Mike namanya, Andrew dari UK, Doni dari Indo, satu lagi Frozen, dia dari Nepal. Let's go back home. Jet 900. Terasa gurih suaranya. Lihat itu, mereka ngegas dikit aja udah langsung cepet kayaknya guys. Sedangkan gua aduh agak susah ngejarnya, dan mereka manuvernya kayak udah enak banget ya, karena mereka juga udah banyak yang dimodif dari motornya, nggak cuma knalpotnya aja yang diganti, tapi kayak aksesoris yang lainnya juga mereka udah ganti, udah kebanyakan udah diganti ke aftermarket. Jadi buat aerodinamisnya juga mereka kayaknya enak. Dan orang sini kebanyakan, bukan orang sini karena mereka orang luar ya, kebanyakan grup gua tuh sukanya naked bike, nggak fairing kayak gua. Cuma beberapa orang doang aja yang pakai fairing di grup gua. Kalau gue lebih suka fairing karena menurut gue tampilannya ya lebih racing. Yang Kawasaki 900cc gue lupa, nggak tahu tadi itu modelnya apa, dan dia dari Jepang ya, udah ngacir duluan karena emang kita udah nggak pakai rute, kita langsung pulang ke tempat tinggal kita masing-masing, dan rata-rata itu beda-beda. Kayaknya cuma gue doang yang tinggal di pinggiran Bangkok, sedangkan mereka ini tinggalnya di pusatnya Bangkok, di tengah-tengah. Ada yang di Silom, ada yang di Saton, ada yang di Tonglo, dan ada yang di Ratchathani. Cuma gue doang yang di pinggiran. Tempat gue itu dari pusatnya Bangkok ke tempat gue kurang lebih 30 menit. Semuanya lumayan agak di pinggir, tapi gak apa-apa lah, karena gue nyari yang murah dan gede. Karena kalau di Bangkoknya itu agak mahal, dan di sini masih bisa dapet view lah, hijau-hijau. Walaupun sekarang udah mulai agak panas, cuman ini bulan Januari ya, di Januari itu
kayaknya masih masuk musim dinginnya Bangkok, musim dinginnya Thailand. Di Thailand itu dia punya 3 musim, musim panas, musim hujan, dan musim dingin kalau gua nggak salah ya. Pokoknya yang jelas itu Desember sama Januari itu masih musim dingin di Bangkok. Februari sampai Maret itu musim panas. Makanya di April Februari sampai April ya pokoknya sekitaran itu. Dan Thailand tuh dia punya event pas musim panas namanya Songkran. Itu kayak main air, nanti bakal di tengah kota Bangkoknya mereka perang air gitu. Banyak turis yang datang cuma untuk nyobain main airnya, karena ya segede itu guys. Lu bisa cek di YouTube udah banyak banget bertebaran. Songkran Festival namanya. Itu biasanya 3 hari itu full mereka bakal main air di jalanan, bawa pistol air atau bawa selang, pakai drum air gitu. Dan lu nggak boleh marah kalau misalkan disiram sama mereka. Dan motor-motor di sini itu nggak punya plat depan ya, emang kita cuman pakai belakang doang, plat nomor cuma ditaruh di belakang. Khusus untuk motor nggak ada plat depannya. Tuh kayak itu kosong kan, bukan menyalahi aturan tapi emang di sini nggak pakai plat depan untuk motor, dia cuma ada plat belakang aja. Suaranya di grup gua Andre ini sebenarnya dia terkenal nggak suka ngebut, tapi nggak suka ngebutnya dia itu tetap di atas 100 ya, karena cc nya dia gede sih. Dan yang terkenal suka kebut-kebutan itu si Rosan, dia pakai Tracer 900. Dia suka banget buat manuver sama ngebut, bukan kebut-kebutan tapi emang karena cc nya gede mungkin ya, jadi tenaganya langsung bang. Nah nih Andre itu terkenal nggak terlalu ngebut di grup, tapi lihat apanya ya nggak terlalu ngebut ya. Gue berpikiran untuk ganti motor kayak Andre sih sebenarnya, dia itu Kawasaki Z900, tapi gue lebih suka fairing, jadi gue masih agak mikir either beli Z900 itu atau CBR 650 F, CBR 650 yang F, dia harganya lebih murah, cuman
ya nunggu gue bisa jual motor ini dulu aja lah. Sebenarnya gue masih baru pakai motor ini kayak 5 bulanan. Mungkin karena gue pakai untuk daily use, jadi setiap hari gue pakai motor ini ngerasa udah sedikit bosen dan agak kurang buat tenaga pas lagi touring kayak gini. Buat harian sebenarnya enak banget, nggak ada masalah sama sekali buat harian. Tapi kalau pas lagi riding kayak gini sama mereka ini, motor gue cc nya paling kecil, jadi agak capek buat ngejarnya. Karena mereka gigi 3 aja udah 100, sedangkan gue harus nyampe di gigi 45 dulu baru enak di 100. Pelan kalau banyak mobil-mobil kayak gini ya, mungkin karena ada umur juga jadi dia lebih safety. Tapi kalau jalanan kosong, sepelan-pelannya dia itu tetap dia 100-120. Jadi gue bisa ngejar dia kalau misalkan keadaan ada mobil di depan, dia otomatis ngerem gitu, nyari posisi aman. Kalau misalkan ada mobil-mobil kayak gini, dia bakal lebih pelan kayak gitu. Cuma enaknya Ninja 400 itu karena dia nggak terlalu gede, jadi untuk keadaan macet juga masih enak gue buat celak slipnya. Bodinya dia terlalu gede, jadi untuk milih-milih masih enak banget. Makanya gue bilang kalau untuk harian Ninja 400 masih enak banget. Dan gak terlalu boros karena cuma 2 silinder doang juga kan. Dan gue pakai Ninja ini kan untuk dari ke kantor ya, 20 km sekali jalan. Jadi PP itu sekitar 40 km. Seminggu itu gue habis buat bensin sekitar 400 sampai 450 baht per minggu. Kalau dirupiahin berapa tuh? Kalau nggak salah 1 bahtnya 47 perak nih. Jadi sekitaran 180.000 per minggu. Lumayan sebenarnya kalau dibandingin lu pakai skuter yang 150 cc itu kayak seminggu paling cuma 100 atau 150 baht. Cuman kadang kan kalau lu lagi telat pakai motor kayak gini lumayan enak karena tetap bisa ngebut. Kalau di Bangkok sendiri nggak ada ya mobil-mobil gede kayak gini,
karena emang nggak boleh masuk dalam kota. Nah, oh, bukan belok yang di sini, masih di depan. Gue pikir kita belok di sini guys. Oh, ada pembangunan jalan, bukan pembangunan jalan, nah, benerin listriknya. Oh enggak deh, bener jalan. Kemudian di sini lu lihat yang listriknya itu emang agak semrawut, apalagi kalau lu ke Bangkok. Nanti kalau kita udah nyampe Bangkok, kita lihat kabel-kabel listriknya itu emang agak semrawut. Udah terkenal juga, jadi kayak ikonik juga sebenarnya di Bangkok tuh si kabel listriknya ini, karena ngegelantung sampai setinggi badan orang Asia, 170 cm itu mereka bisa megang tuh kabel listriknya. Nggak tinggi-tinggi banget, karena udah gelandotan mereka tuh. Jangan dicuri guys, ini sebenarnya kita nggak boleh nyalip karena lihat marka jalannya itu nggak putus, jadi sebenarnya itu kita nggak boleh nyalip. Cuman ya karena macet, mau nggak mau, soalnya panas juga, kita gas aja. Nanti mobilnya juga nggak mau ngalah, karena sebenarnya emang nggak boleh nyalip kanan sini. Oh, macet lampu merah, dan ada rel kereta api juga. Itu kampus Mahidol. Oh, ini kampus Mahidol guys, Mahidol University yang ada museum badan manusia kalau nggak salah ya, dead body itu. Mahidol atau di mana gua agak lupa.
sini emang yang penting helm satu, nggak jadi terlalu masalah. Cuman kadang emang suka diberhentiin polisi, cuman 80% nggak bakal diberhentiin polisi. Yang penting yang bawa dia pakai helm. Bisnisnya emang bis tua kebanyakan, mereka masih pakai bis-bis tua, bis-bis di bawah tahun 2000, mungkin ada yang di bawah tahun 1990-an tetap dipakai di sini. Bangkok. Dia pakai Kawasaki 900, cuman gua nggak tahu tipenya apa. Mungkin kalau lo ada yang tahu bisa komen. Kenapa gua pakai jalan yang ini ya? Seharusnya ambil kanan aja, Fastland. Emang padat nih, lagi padat, banyak yang baru pulang kayaknya habis liburan. Sebenarnya masih Sabtu sih, masih ada libur besok Minggu.
kenapa rerouting terus? Baterai udah mau habis, gua nggak bawa powerbank. Gua bawa powerbank, tapi powerbank gua juga udah bocor. Tadi gua udah sempet ngecharge tapi udah habis lagi. Semoga aja masih cukup sampai gua pulang. Kalau udah masuk dalam Bangkok ya mungkin gua gak perlu maps, tapi ini gua masih perlu, jadi tolong jangan mati dulu. Jalannya juga agak padat nih. Parking lot. Akhirnya udah mau hampir masuk Bangkok. Dan dia bilang di sini masih kerajaan, jadi itu gambar raja Rama ke-9 nya dia. Sekarang yang jadi raja itu Rama 10. Ini kenapa rerouting dulu ya Allah? Apa karena gue pakai fast line? Harusnya gue pakai yang kiri. Dia rerouting terus-terusan. Tadi gue ambil lajur kiri penuh. Ini malah sekarang lajur kanannya yang penuh, lajur kirinya yang melompong. Ambil kiri kanannya deh. Gak apa-apa rerouting lagi. Ini jalanannya cuma lurus doang kayaknya.
kita udah masuk di Bangkoknya. Ini jalanan kota Bangkok. Gua nggak tahu ini pusatnya atau pinggiran karena gua nggak tahu ini di daerah mana, tapi kayaknya kita udah di Bangkok. Ya di sini kebanyakan makanya Matic ya, Matic cc gede kayak Forza 300, X-Max 300 juga. Kalau yang dalam kota emang mereka lebih suka pakai Matic. Ya gue juga sebenarnya pengen sih punya Matic. Pengen beli motor kedua niatnya, entah itu Matic atau Honda 150 Cup, Super Cup 150 atau 115 ya gue lupa. Itu dia tampilannya klasik, jadi gue pengen punya motor klasik juga, tampilan klasik. Karena dulu sebenarnya pas baru pindah ke sini itu gue pakai motor keluaran lokal namanya GPX. Gue pakai GPX 200, itu punya lokal, punya Thailand, dan sebenarnya oke buat harian, dan tampilannya itu udah sangar. Dia kayak cafe racer gitu, bobber kayaknya bobber ya. Cuman agak sering trouble, makanya jadinya gue jual. Dan itu gak cuma gue doang, karena di kantor gue ada 3 orang yang make dengan tipe yang sama, GPX 200. Trouble-nya sama semua di bagian pengereman. Jadi daripada gue mesti bolak-balik bengkel terus, jadinya gue jual aja motornya. Dan karena emang gue suka Ninja, makanya gue beli Ninja 400 ini. Sebenarnya karena budgetnya pas-pasan, padahal cuma beda 10 juta atau 15 juta, sekitar 20 ribuan baht aja pas gue beli motor ini sama harga CBR 650F. Cuman pas lagi beli motor ini duit gue pas-pasan, padahal kalau gue nunggu sekitar 3 bulanan harusnya gue dapat. Cuman kayak gue udah pengen banget trading, jadi ya udahlah ambil aja. Cuman sekarang gue ngerasain banget pas lagi riding sama anak-anak grup, kok kayaknya tenaganya kurang. Jadi gue kepikiran untuk ganti. Cuman emang agak susah nih jual nih motor ngentang soalnya. Mau gek bukan, mau cil bukan ya. Lumayan macet ya. Ini udah di Bangkok, di Dusit nggak tahu sih, asal aja. Ngerti nggak tuh tulisannya? Kalau ini daerah kampus. Cuma satu lane aja yang buat ke arah sana, makanya agak macet. Sedangkan ke arah yang berlawanan itu 3 lane. Oh ini daerah yang tadi pagi kita lewatin, ternyata kita ngelewatin tempat yang sama. Gue pikir arah pulangnya bakal beda.
Oh ya, buat lu kalau lu misalkan jalan-jalan ke Bangkok, kita SIM Indo masih bisa dipakai kok di sini. Jadi lu nggak perlu takut nggak punya SIM internasional, karena SIM Indonesia masih bisa diterima di sini. Lu boleh nyewa motor, nunjukin SIM Indo lu, walaupun diberhentiin sama polisi masih aman-aman aja. Karena ada temen gua, dia kerja di sini udah sama ke gua hampir 3 tahun, dan dia nggak punya SIM internasional dan nggak punya SIM Thai, dia cuma pakai SIM Indonesia biasa. Kalau gua sendiri, gua punya SIM Thai, sebenarnya expired kemarin tanggal 3 Januari, cuman di sini kalau misalkan expired nggak lebih dari 6 atau 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun, gue lupa tepatnya, itu nggak perlu tes ulang, cuma mungkin ada bayar kompensasi atau gimana, yang jelas masih boleh perpanjang walaupun udah telat, walaupun udah expired. Gue dapetin SIM Thai itu sebenarnya nge-translate, ngubah SIM Indo ke SIM Thai itu bisa, dan bukan SIM internasional, SIM Indo biasa. Lu translate dulu ke bahasa Inggris dan lu minta resident certificate di embassy Indonesia, sama kayak surat pengantar gitu kalau lu pengen ngetransfer SIM Indonesia lu ke SIM Thai. Dan itu lu cuman disuruh nonton video sekitar 2 jam kalau nggak salah, videonya 2 atau 4 jam, sama tes mata aja, nggak perlu tes draftnya lagi. Sebenarnya waktu itu gue nyoba ngambil ujian buat bikin SIM Thailand, cuman selalu gagal karena tes tertulisnya itu pakai bahasa sini, jadi gue nggak tahu ya. Sebenarnya ada bahasa Inggris ya, cuman kan kalau desainnya itu dia ada tulisan Thailandnya, nah itu nggak ditranslate sama dia. Dia cuma pakai bahasa Inggris untuk pertanyaannya aja, sedangkan untuk sign-signnya, simbol-simbolnya itu tetap pakai bahasa Thailand. Jadi ya otomatis gua salah nih kayak gitu. Itu kan Thailand tuh tulisannya, signnya gua paham, cuma ada beberapa sign yang gua nggak paham, dan di bawahnya itu ada tulisan Thai. Jadi gua benar-benar no idea, gua nggak tahu sama sekali itu simbol apa. Gua sampai retake tesnya sampai 4 kali. Sebenarnya maksimal retake itu cuma bisa 2 kali dan lo harus daftar lagi. So, waktu itu gue dibolehin sampai 4 kali dan gagal terus-terusan. Akhirnya ya udahlah, gue nyerah aja. Akhirnya gue nge-transfer SIM Indo gue ke SIM Thailand. Pertama lu cuma dapat 2 tahun kayak SIM gue sekarang, masa berlaku 2 tahun, dan udah expired kemarin tanggal 3 Januari. Dan kalau gue perpanjang itu gue bisa dapat SIM yang 5 tahun. Kayak semua orang, maksudnya orang lokal pun kalau pertama kali bikin SIM itu cuma dapat yang 2 tahun. Habis itu kalau perpanjang baru bisa dapat yang 5 tahun. Kayak probation gitu, probationnya 2 tahun cuy. Kalau nggak salah waktu itu gue pas nyoba tes examnya itu tertulisnya 50 soal apa 70 soal gitu, dan lu maksimal cuma bisa salah 3 soal doang. Dan karena tulisannya semua Thai, ya gue salah mulu lah. Kayak mana?
kalau ke sana ke arah kantor gua kayaknya. Dan kita ambil sini. Nah lo, ini lewat bawah. Oh iya lewat bawah. Oh nggak lewat bawah, lewat atas. Nah kalau ini gue udah tahu karena setiap hari gue jalan ini, jadi perlu pakai map, gue udah hafal rute gue pulang pergi ke kantor soalnya. Tuh, kalau lu lihat dari tempat kafe kita tadi sampai masuk dalam kafe Bangkok ini jarang banget knalpot brong kan. Emang nggak banyak yang pakai kalau di Bangkoknya. Skyloops-nya juga nggak terlalu banyak. Kalau di dalamnya ya, dalam Bangkoknya, cuma kalau di pinggirannya kayaknya banyak sih. Karena kalau yang dalam kotanya sini kan mereka orang kantoran biasanya kan, orang kerja. Jadi ya motornya motor standar aja. Walaupun tetap ada anak-anak muda yang anak gahole gitu, dia modif motornya pakai velg 17 juga masih, ya, ban cacing masih ada. Cuma kalau motor gede kayak gini jarang yang dipakein velg 17, jarang banget. Malah hampir nggak pernah lihat gua kalau di dalam Bangkoknya itu sendiri. Ini harusnya hari ini gue jam 12 cek unit, tapi kayaknya agentnya nggak ada ngehubungin gue mau pindah kos-kosan ke deket kantor karena yang sekarang itu terlalu jauh 20 kilo, dan gue mau pindah ke sekitaran sini, jadi kayak sekitar 10 kilo lebih dekat. Jadi gue juga bisa saving money, cuman harganya jadi lebih mahal karena kondo-kondo di dalam Bangkok ya mahal lah. Yang ini aja nih yang mau gue cek itu dia cuma 27 square meter, itu per bulannya 11.000 baht. Sedangkan kondo gue yang sekarang gue tinggalin ini yang di pinggiran Bangkok
atau di luar Bangkok, gue nggak tahu. Itu 35 square meter atau 32 square meter, gue lupa. Dan itu cuma 8.000 baht aja. Dan udah free parking buat mobil sama motor. Cuman biasanya kalau kondo-kondo emang harusnya sih free. Cuma ada beberapa kondo itu mereka ngasih pilihan. Lu cuma boleh punya satu aja, either itu motor atau enggak mobil, nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau lu punya dua, lu harus bayar lagi untuk parkirnya. Aerox di sini jarang ya guys, nggak sebanyak di Indo. Karena di sini kebanyakan mereka lebih suka pakai kayak Nmax, X-Max, Forza, malah skuter-skuter matic-matic yang segede itu banyak di sini. PCX juga jarang. Kebanyakan kalau matic itu ya Scooty, Vespa, sama Nmax. Dan untuk Aerox jarang banget. Oh, di sini juga banyak Cubic, karena Cubic itu nggak terlalu mahal. Kalau di Indo dia kayaknya harganya mahal ya. Kalau di sini kayak yang tahun 2015 ke bawahnya itu cuman sekitar 6-8 jutaan aja kalau nggak salah. Terakhir kali gue cek sih segitu ya. Ini udah mau nyampe tempat tinggal gua. Tadi gua pagi keluar itu jam 8-an lewat. Ini udah mau jam 12-an, setengah 1. Ya, cuma short riding aja. Ya cuman 1 jam riding, 1,5 jam kalau nggak salah tadi tuh. Dan duduk kayak sekitar 45 menit, 1 jam pulang. Short trip. Nah, ini udah nyampe. Oke guys, jadi itu aja buat hari ini. Tadi itu kita ke Dubuah Cafe. Dari tempat gua 1,5 jam. Dan gua keluar sekitar jam 8-an. Ini jam 12:30 udah mau nyampe lagi ke tempat gua. Jadi
thank you yang udah nonton. Mungkin boleh lah di subscribe kalau mau, karena tiap minggu mungkin gue bakal upload nyoba-nyoba cafe di daerah Bangkok sini atau di Khao Yai. See you next week guys, thank you for watching, see ya.